semua, ketemu lagi sama aku Rani. Buat kamu yang baru pertama kali ini ketemu sama aku, hai, salam kenal. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal genre buku dan kenapa sih penting buat kita untuk bisa paham tentang genre buku apa yang cocok dan sesuai sama kepribadian serta situasi yang kita hadapi. So, yang pertama aku akan ngebahas soal genre buku terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, banyak sekali beragam genre buku yang ada di pasaran, di toko buku, dan di mana-mana. Dan nggak semua orang bisa baca semua genre buku, meskipun nggak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang bisa baca semua genre buku. Kenapa sih bisa ada orang-orang yang mampu membaca semua genre buku? Nah, jawabannya itu nyambung sama kepribadian kita masing-masing ya teman-teman. Jadi, semua orang itu punya selera dan kepribadian masing-masing, memiliki situasi yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Untuk teman-teman yang bisa baca semua genre buku, mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak punya trauma terhadap hal-hal tertentu. Seperti misalnya aku nggak bisa baca buku bergenre horor, misteri, atau thriller karena aku punya rasa trauma yang cukup tinggi terhadap hal-hal yang berbau mistis. Tapi bagi teman-teman yang pemberani atau bagi teman-teman yang suka nonton film horor atau tertarik sama genre-genre horor, mereka yang merasa tertantang dan merasa terhibur sama hal itu, mereka nggak akan ada masalah ketika baca buku-buku dengan genre tersebut. Jadi, kepribadian, kondisi mental, dan situasi setiap orang yang berbeda-beda yang membuat setiap orang itu punya selera dan genre buku masing-masing. Yang kedua, tentang kenapa kita perlu untuk paham genre buku yang sesuai sama kepribadian kita dan situasi yang sedang kita hadapi. Jadi buat aku pribadi, penting banget untuk bisa paham sama genre buku apa yang kita perlukan dan sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi. Kenapa seperti itu? Karena buku itu hampir mirip sama teman, pasangan, atau sahabat tempat kita curhat ya teman-teman. Jadi bisa dibilang buku itu adalah teman duduk kita. Jadi bisa teman-teman bayangin aja, misalkan kalian punya teman duduk atau teman ngobrol nih, tapi teman ngobrol kalian itu nggak sesuai sama kepribadian kalian alias nggak sefrekuensi, jadinya nggak akan ketemu kan, padahal setiap buku itu punya maksud tersendiri untuk disampaikan. Tapi kalau maksud yang disampaikan sama buku tersebut nggak sesuai sama yang kita butuhkan, sama kepribadian kita, ya nggak akan bisa masuk juga. Dan aku punya satu cerita dari pengalaman pribadi aku teman-teman. Jadi aku tuh pengagum genre fantasi. Tapi suatu hari aku pernah beli buku dan baca buku yang direkomendasikan sama kakakku. Dan genrenya itu juga fantasi. Tapi ketika aku baca buku tersebut dan ketika aku buka ceritanya, aku tuh sama sekali nggak bisa paham sama alur ceritanya. Juga aku tuh ngerasa nggak cocok banget gitu sama gaya kepenulisannya dari buku tersebut. Padahal buku tersebut juga merupakan buku yang bestseller pada saat itu dan disukai banyak orang. Tapi entah kenapa ketika aku mencoba baca buku itu dan selalu berusaha untuk memahami isinya, itu tetap nggak bisa teman-teman. Dan sampai hari ini pun buku itu masih nggak pernah selesai aku baca. Jadi dari kejadian itu akhirnya aku ngerti kalau setiap orang itu punya genrenya masing-masing dan punya selera membacanya masing-masing. Bahkan ketika buku itu nge-hype atau ketika buku itu disukai banyak orang, bahkan ketika buku tersebut direkomendasikan sama orang yang tahu banget kita genrenya apa, tetap bisa nggak cocok. Jadi penting banget untuk kita paham sama kepribadian kita, sama selera kita, dan sama situasi yang sedang kita hadapi. Nah, teman-teman mungkin pada bingung nih, kenapa kok aku bawa-bawa kata-kata situasi? Nah, kita tuh setiap kali baca buku ya, pasti kita butuh sesuatu atau at least kita perlu hiburan dari sana, ya kan? Tapi ketika kita baca buku yang nggak sesuai sama kebutuhan situasi kita, buku tersebut jatuhnya akan kembali menjadi beban gitu. Padahal kita baca buku niatnya cari kebahagiaan kan? Aku pernah kayak gitu juga. Jadi waktu itu aku sempat merasa kayak burnout gitu dan gak semangat untuk melakukan banyak hal. Akhirnya aku coba baca buku self-improvement. Ketika aku baca buku self-improvement, nah ternyata buku tersebut pembahasannya cukup berat menurutku. Jadi di saat aku pusing ketika aku baca buku kayak gitu, alhasil malah makin pusing. Padahal ada banyak sekali buku self-improvement yang pembahasannya ringan dan bisa sesuai sama situasi aku. Nah, dari situlah akhirnya aku berusaha untuk mencari tahu jenis-jenis buku self-improvement apa yang bisa aku baca di saat situasiku sedang seperti itu. Mungkin ini juga bisa dicontoh sama teman-teman semua. Ketika kalian merasa kurang semangat, ngerasa burnout, ngerasa stres, kayak beban hidup nih berat banget gitu, kalian bisa banget cari buku-buku self-improvement yang ringan-ringan aja, supaya kepala kalian yang pusing gak semakin pusing.
Dan terus mayoritas orang-orang itu berpikir kalau semua buku self improvement itu pembahasannya berat, padahal itu sama sekali enggak ya teman-teman. Ada beberapa buku self improvement yang pembahasannya itu memang berat. Misalnya kayak buku psikologi gitu-gitu yang isinya itu mengandung teori-teori dari para ahli. Padahal ada juga loh buku-buku self improvement yang pembahasannya itu ringan dan akan memeluk pembacanya dan akan memahami perasaan kita sepenuhnya dengan bahasa yang ringan dan sederhana. Yang ketiga, aku mau ngebahas soal buku-buku yang dalam tanda kutip red flag. Jadi, kalian juga harus paham sama genre kalian, tapi kalian juga harus mengerti buku-buku apa yang nggak bisa kalian baca dan perlu kalian hindari karena buku-buku tersebut bisa memicu trauma misalnya, atau memicu luka masa lalu untuk terasa sakit kembali nih. Jadi ada beberapa genre buku yang mungkin nih teman-teman misalnya di dalam keluarganya ada yang pernah nauzubillah mendalik kecelakaan, terus kemudian meninggal dunia. Ketika teman-teman baca buku-buku yang mengandung hal-hal seperti itu dan ternyata hal itu bisa memicu trauma teman-teman kembali, maka buku-buku kayak gitu perlu teman-teman hindari. Maka dari itu perlu untuk teman-teman paham kenapa dan buku-buku apa aja yang perlu teman-teman hindari menyesuaikan dengan situasi dari kesehatan mental kita masing-masing. Dan buat teman-teman yang udah follow aku di Instagram, pasti teman-teman pada tahu kan, beberapa hari yang lalu aku sempat buat story tentang buku-buku yang menurut aku pribadi itu adalah buku-buku yang red flag. Jadi aku sempat menemukan beberapa novel remaja atau ya novel yang bisa dibaca sama anak-anak usia sekolah SMP sampai SMA maupun orang dewasa. Kenapa aku bisa bilang buku-buku tersebut red flag dan tidak disarankan untuk dibaca anak-anak sekolah meskipun rentang usia yang tertulis di bukunya itu adalah untuk anak-anak sekolahan? Jadi alasan aku yang pertama adalah di dalam buku tersebut tidak mengandung pesan moral apapun. Lalu yang kedua, di dalam buku tersebut mengandung tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan yang nggak seharusnya dilakukan sama anak-anak sekolahan. Lalu yang ketiga, di dalam buku tersebut mengandung aktivitas-aktivitas yang melanggar norma. Jadi sudah bukan lagi tidak memberi contoh, tapi melanggar norma dan hal-hal yang memang seharusnya dihindari tapi malah dilakukan sama main karakter yang ada di dalam buku tersebut. Sejujurnya aku nggak bisa jelaskan novel apa yang pernah aku temukan dan dari penerbit mana aja, tapi kita semua pasti tahu ya kalau buku-buku semacam ini tuh banyak beredar dan bahkan banyak yang dicetak ulang, banyak yang disukai sama anak-anak. Dan aku akan kasih contoh sederhana buat teman-teman semua dari buku-buku yang aku baca tersebut. Jadi pernah aku baca sebuah novel yang dimana di dalamnya itu ada adegan bullying atau perundungan, dan korban perundungan ini sampai meninggal dunia. Hal tersebut sangat-sangat mengecewakan bagi aku sebagai pembaca karena ya hal kayak gitu nggak seharusnya diangkat. Mungkin boleh diangkat, tapi diselipkan pesan moral bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang salah dan pelaku diberikan hukuman yang sepantasnya. Lalu yang kedua, adegan di mana ya tokoh utamanya itu pacaran. Jadi di dalam buku tersebut fokusnya sebagai pelajar itu bukan untuk belajar atau membanggakan orang tua, tapi fokusnya adalah pacaran. Aku di sini nggak akan bilang kalau pacaran itu salah ya teman-teman, karena itu tergantung sama prinsip orang masing-masing. Tapi yang aku garis bawahi di sini adalah ketika sebuah novel itu mengangkat sebuah konflik, tapi di dalamnya itu karena pacaran, bukan karena belajar, menurutku itu masih kurang ya untuk teman-teman yang mungkin pembacanya itu adalah target pasarnya adalah pelajar gitu. Nggak jarang di dalam novel-novel kayak gini yang disorot itu adalah kegiatan atau adegan pacarannya, bukan tentang siapa tokohnya ini, usia berapa mereka, dan aktivitas apa yang seharusnya ditonjolkan selain pacaran. Bahkan ada juga novel yang aku temukan melakukan pernikahan dini. Jadi pernikahan yang dilakukan ketika mereka baru lulus sekolah atau ketika mereka bahkan masih sekolah tapi sudah dijodohkan sama orang tuanya. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, pernikahan dini adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Meskipun aku juga kembalikan itu kepada prinsip orang masing-masing. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau pernikahan dini tersebut diromantisasi, menurutku juga nggak benar juga. Selain itu, di novel-novel yang pernah aku baca dan aku sebutin ciri-cirinya tadi, biasanya itu menonjolkan juga adegan-adegan yang tidak seharusnya. Seperti misalnya sentuhan fisik di mana hal itu seharusnya nggak dilakukan di bagian-bagian area tertentu manusia. Kemudian ada juga adegan seksual yang diromantisasi padahal usia mereka masih sekolah. Lalu ada juga novel yang menonjolkan karakter utamanya sebagai sosok yang keren padahal mereka itu suka merundung orang.
Padahal mereka juga mengonsumsi rokok, mengonsumsi narkoba, bahkan ada salah satu followersku yang cerita kalau di novel yang dia baca itu justru karakter utamanya itu mengkonsumsi narkoba gitu. Padahal kan itu dilarang banget ya. Meskipun di novel tersebut entah dibahasnya seperti apa, tapi menurutku merokok, minum minuman keras, pesta sampai malam di bar, ngebut-ngebutan di jalan raya itu bukan hal yang patut untuk dibenarkan. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, bisa komen di kolom komentar ya. Mungkin banyak juga novel-novel red flag yang teman-teman temukan, atau bagi teman-teman pribadi itu adalah novel-novel yang red flag karena nggak bisa memberi contoh yang baik, tapi justru memberikan contoh yang kurang baik. Karena kalau misalkan target pasarannya adalah anak-anak sekolah, mereka bisa saja mencontoh hal tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang keren. Padahal itu nggak keren sama sekali ya teman-teman. Setelah aku tahu dan setelah aku ketemu sama genre-genre kayak gitu, akhirnya aku nggak mau lagi baca novel-novel anak sekolahan yang mengandung adegan-adegan seperti itu. Memang ya, biasanya kalau novel romance kita mau cari yang manis-manisnya, tapi kita bisa juga kan pilih yang manis-manis tapi yang nggak harus seperti itu. Ini juga bisa jadi peringatan bagi kita semua supaya kita lebih aware sama bacaan-bacaan kita, juga sama bacaan-bacaan yang dibaca sama anak-anak di sekitar kita. Ya, mulai aja dulu dari keluarga kita sendiri, misalnya dari adik kita, dari ponakan kita, dari tetangga kita, atau ya siapapun yang ada di sekitar kita, untuk selalu kita awasi seperti apa buku bacaan mereka. Karena buku itu pasti akan berpengaruh sama pola pikir kita. Aku nggak tahu teman-teman berpikir seperti apa, tapi aku yakin setiap buku yang kita baca itu pasti akan membawa dampak terhadap kehidupan kita. Minimal akan memberikan inspirasi bagi kita kalau buku tersebut adalah buku yang cocok dan mengandung banyak pesan moral. Pasti setelah nonton video ini teman-teman akan bertanya-tanya, terus gimana dong kalau kita nemuin buku-buku kayak gitu? Dan terus gimana kalau misalkan anak-anak di sekitar kita atau keluarga kita terlanjur beli buku-buku seperti itu? Untuk tindakannya sendiri, aku rasa cukup sulit untuk dijelaskan ya. Tapi mungkin kita bisa memberitahu atau mengedukasi bahwa beberapa tindakan atau adegan di dalam novel tersebut tidak untuk dicontoh, hanya untuk adegan pemanis saja. Meskipun bagiku juga nggak manis ya. Dan menurut aku pribadi, jika kita pernah melakukan kesalahan dengan beli buku-buku seperti itu atau dengan mencontoh hal-hal yang ada di dalam buku-buku seperti itu, kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut ya dengan kayak tadi, memahami genre buku yang sesuai sama karakter kita, usia kita, situasi kita, dan kepribadian kita masing-masing, supaya kita nggak salah lagi. Memang agak sulit untuk mengubah hal-hal seperti ini atau memperbaikinya, karena ya itu tadi, buku-buku yang menurut aku pribadi red flag, aku nggak mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada membuat video ini. Mungkin juga teman-teman punya selera yang sama seperti aku dan menganggap bahwa buku-buku seperti itu adalah buku yang red flag karena cenderung memberikan contoh yang kurang baik dan tidak memberikan pesan moral di dalamnya. Aku pribadi percaya, we don't have power within us, but we can change our minds. Kita bisa merubah mindset kita bisa merubah pemikiran kita bisa mengubah kebiasaan kita yang biasanya mungkin baca buku-buku kayak gitu dan terpengaruh untuk mulai mengubah tuh kebiasaan baca kita untuk cari buku-buku romance yang lain yang tidak mengandung adegan seksual atau kekerasan seksual yang diromantisasi, perundungan, dan lain sebagainya. Karena masih banyak sekali kok teman-teman buku-buku romance atau buku-buku remaja yang isinya itu mengedukasi sekali dan bisa menghibur juga. Jadi pilih buku yang cocok sama usia, sama kondisi, sama kepribadian dan selera kita. Itu sepenting itu ya teman-teman. Juga penting banget untuk ketemu sama tokoh-tokoh fiksi yang bisa ngasih kita inspirasi baru, motivasi, dan juga semangat hidup yang lebih baik. Biasanya novel-novel fiksi itu emang nggak nyata, dan ya memang namanya juga fiksi ya, nggak mungkin nyata gitu. Tapi ada juga kok novel-novel fiksi yang erat sekali sama kehidupan sehari-hari. Meskipun dia nggak nyata, tapi tuh banyak part atau bagian yang relate sama kehidupan sehari-hari manusia. Jadinya kita juga masih bisa ngambil sesuatu dari sana, nggak cuma dapat hiburan aja. Dan buat teman-teman semua yang mau cari rekomendasi, referensi, dan review buku, kalian bisa mampir ke Instagram aku di @rani-reading ya. Di sana adalah tempat biasanya aku sharing insight-insight menarik dari buku-buku yang sudah aku baca. Barangkali teman-teman punya selera yang sama kayak aku, atau bisa menemukan buku yang teman-teman butuhkan dari referensi aku.
So, segitu dulu video dari aku hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat terus bikin kontennya. So, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!